Dalam perjalanan saya menuju area kontrak karya PT Freeport di kawasan Kota Timika, Kabupaten Mimika, saya tidak hanya berkunjung ke lokasi penambangan, pengolahan, dan pengumpulan konsentrat sebelum diolah selanjutnya atau diekspor ke luar negeri. Namun saya juga ingin melihat kegiatan CSR Freeport kepada masyarakat, karena saya dengar terdapat dana sekitar 1% dari Freeport yang dikelola oleh lembaga yang bernama LPMAK atau Lembaga Pengembangan Masyarakat Amome dan Kamoro. Walaupun di lembaga ini tertulis hanya suku Amome dan Kamoro, ternyata di situ juga menangani suku-suku lain di sekitar kontrak karya tersebut, yaitu suku Damal, Dani, Moni, Nduga, dan Mi atau Ekari. Nah, kunjungan pertama saya yaitu menuju di Desa Banti. Saya diantar oleh Camat Tembagapura untuk mengunjungi Rumah Sakit Wabanti. Jadi ini Rumah Sakit Banti. Lagi bongkar muat ini. Silakan kita masuk jalan-jalan itu. Jadi ini Rumah Sakit Banti. Kita pada dasarnya di sini merawat pasien-pasien tujuh suku terutama. Tapi nggak menutup kemungkinan pasien-pasien siapapun yang datang dengan kondisi sakit akan kita terima, kita obati, dan kita rawat. Rumah Sakit Banti ini sendiri sebetulnya rumah sakit milik LPMAK, kemudian LPMAK, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amome Kamoro. Jadi LPMAK adalah dia sebuah lembaga non-profit, non-government. Dia lembaga yang mengelola dan mengatur untuk dana CSR Freeport. Macam-macam, ada dana untuk bantuan pendidikan, kemudian bantuan kesejahteraan, bantuan ekonomi, dan lain sebagainya. Mungkin Pak Febri bisa lebih jelaskan dari LPMAK, tapi ini salah satu wujud nyatanya peran serta Freeport melalui LPMAK di bidang kesehatan. Jadi di sini bantuan kesehatan benar gratis, Rp0, sama sekali Rp0, mulai dari pasien masuk, mendaftar, sampai keluar beban Rp0, nggak satu peser pun keluar. Dan juga mereka bahkan kalau sakit-sakit yang kita tidak bisa tangani di sini, kita perlu rujuk misalnya operasi besar atau tindakan-tindakan yang perlu kita rujuk ke Jakarta. Wah, walaupun rumah sakitnya berada 5 kilo dari Tembagapura menuju ke arah gunung, ternyata rumah sakitnya sangat bagus dan bersih. Padahal ini lokasinya sangat terpencil loh. Ini yang radio 3 desa. 3 desa. Ini untuk komunikasi. Dan yang manggil pakai helikopter coba perhatikan dokternya. Ternyata dokternya ganteng juga. Bersainglah seperti dengan saya. Sinyalnya kuat. Bagus sih. So far ini yang paling efektif. HP nggak tercakup 3 desa. Dan ini kasihannya ternyata rumah sakit ini berkomunikasinya hanya menggunakan HT untuk memanggil helikopter untuk antar jemput pasien. Selanjutnya saya menuju ke kota Timika. Kali ini saya menuju ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika. Di sini rumah sakitnya sudah sangat bagus sekali ya, sudah tipe C. Rumah sakit ini juga merupakan rumah sakit pertama yang terakreditasi tingkat dasar dengan 5 pelayanan. Dokter ada bilang minum kan tidak? Tidak, nanti tanya dokter. Bisa tidak dokter saya minum seperti ini? Tanya dokter ya. Rumah sakit ini juga melayani 7 suku yang berada di sekitar lokasi tambang Freeport. Ketujuh suku ini biayanya gratis selama berobat di sini. Cuma tadi kita lihat ada juga pasien yang bandel minum cairan vitamin tanpa izin dokternya, makanya ibu yang menemani saya sempat memberitahu untuk menanyakan dulu ke dokternya. Setelah dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Mimika atau Timika ini, kemudian saya berlanjut ke tempat program pengendalian tuberkulose atau TBC. Ya, kita ini kan daerah unit ini dari program puskesmas. termasuk tinggi Khususnya TBC, penderita TBC-nya. penyakit infeksi menular seksual, joy, ruangannya wilayahnya sini Pak. Puskesmas pelayanannya sampai awalnya. Ini pelayanan tingkat pertama. Jadi udah bilang UKM nih.
menariknya di sini untuk lokasi pusat pengendalian tuberkulase ternyata sudah bekerja sama antara pemerintah dan PT Freeport. Sekarang sudah penuh padat karena ruangannya ruang pemerintah dan alatannya dari Freeport, jadi sudah kerjasamanya dan terlalu kecil sekarang. Di sini saya sempat mencoba masuk ke laboratorium tempat di mana pengecekan virus-virus TBC dan lainnya dicek di sini. Ternyata memang harus ada modal ilmu teknik kesehatan dan biologi yang cukup tinggi, karena walaupun saya mampu melihat agak kurang bisa menerjemahkan apa yang ada di gambar. Nah, ini yang terakhir paling menarik. Saya masuk ke wilayah lokalisasi Kota Timika. Lebih laku dijual. Ternyata hiburan malam di Kota Timika tidak kalah jauh dengan kota-kota besar lain di Jawa atau di Sumatera dan Kalimantan atau bahkan juga Sulawesi. Di sini saya masuk ke area lokalisasi, tapi hanya pada saat di waktu siang karena saya ingin melihat bagaimana program PT Freeport untuk menanggulangi masalah penyebaran virus HIV/AIDS ini. Tempat curhatnya di sini mereka. Ya, tapi setiap anak baru tetap kita harus untuk melapor di sini. Jadi karena orang bilang mau bekerja dimanapun tempat nyamannya, dia bilang di Timika. Nah, ini dia kliniknya bernama Klinik Bakti Pertiwi, dan saya mencoba bertemu dengan dokter yang bertugas di sini. Mereka kan kalau udah kasih jadwal nih bisa jauh-jauh hari 1 bulan, prevalensi paling tinggi, jadi kayak kasusnya dibandingkan orangnya, populasinya kita paling tinggi. Persentasenya paling tinggi. Kalau jumlah kasus, Nah, ya, kalau jumlah kasus Jakarta. Jakarta tuh paling tinggi. Jakarta ya? Jakarta. Karena penduduknya banyak. Iya. Jadi penduduknya kurang banyak. Wah, ternyata tinggi sekali ya penderita AIDS di daerah sini. Nah, usai dari sini, kemudian saya jalan-jalan kembali ke Kota Timika untuk pulang dan membeli oleh-oleh.